Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Oke, begini Mas Didi, karena Oktober ini sudah harus selesai keseluruhan skripsi, jadi ini nggak usah aja, ya terlalu waktunya nggak cukup. Kita nggak usah pakai perbandingan hukum, kita realistis saja karena waktunya juga sangat mepet. Ini para kreditur ya, bukan Ya, pra itu sebelum. Ini skip aja nih bagian awal skripsi. Ini diteliti lagi ya, typo penempatan tanda baca. kok di saya nggak ada ya Bu ya? Enggak ini loh, Nggak keluar. eh, apanya? Share screen-nya. Iya, Kok bisa? Pakai laptop apa pakai HP itu? saya pakai laptop. Coba saya ulang. Udah muncul? Enggak. Nggak muncul juga. Iya. Coba laptopnya di refresh. Keluar. Ini lagi ya. Nggak keluar juga Bu. Nggak bisa. Nanti lihat rekamannya aja ya. Ini kan direkam. Iya. Berarti saya buka di file saya dah ya. Ya, buka di file aja. Sambil diikutin. Nanti kan ini direkam. Nanti videonya saya share. Iya. Tadi mulai dari mana ya Bu? Tadi Dari judul tadi. judul ya. Eh, Hukum Islamnya saya hapus Hmm. karena waktunya sudah sangat mepet. Kecuali Mas Didi menyanggupi perbandingan hukum gitu. Kalau memang menyanggupi dalam waktu 2 bulan, ya akhir Oktober menyanggupi bisa melakukan perbandingan hukum, ya nggak masalah, nggak saya hapus itunya, judulnya. Ini bergantung pada peneliti.
Sudah muncul belum? Muncul udah Bu. Muncul ya? Ya. Oke. Nah, saya mau nanya dulu gimana Mas Didi, mau tetap melakukan perbandingan hukum, bagaimana kepastian hukum perjanjian hutang piutang secara lisan berdasarkan KUH Perdata dan hukum Islam atau KUH Perdata aja? Kalau menurut Ibu mana yang lebih cepat dan mudah? Kalau melihat waktunya, Hmm. meskipun idealismenya adalah perbandingan hukum ya, tapi kalau melihat waktunya, kalau menurut saya sih berdasarkan KUH Perdata aja gitu. Hmm. Gimana? Ya Ini boleh. antara idealisme dengan realitas berbanding jauh gitu ya. Paling enggak butuh 4 sampai 5 bulan kalau mau mengupas perjanjian lisan dalam hukum Islam gitu. Kan waktunya cuma sampai Oktober. Insya Allah kekejar kalau eh, mengupas dan meneliti kepastian perjanjian lisan dalam KUH Perdata. Gitu. Gimana Mas Didi? Kalau Ya, misalnya apa-apa Bu. ya terlalu berat, ya Hmm. dihilangin aja hukum Islamnya. Gitu. Kecuali nanti dosen pengujinya eh, ya menyarankan perbandingan hukum dengan hukum Islam gitu. Itu pun peneliti masih bisa bergaining ya, masih bisa tawar-menawar gitu. Dalam arti bukan menolak saran dosen penguji, tapi eh, mengajak dosen penguji untuk mempertimbangkan waktunya, gitu ya. Kalau misalnya ini harusnya nih perbandingan hukum Islam, kalau cuma data aja terlalu singkat misalnya. Gitu. Ya minta pertimbangan aja apakah dengan waktu sampai akhir Oktober itu saya terkejar kalau melakukan perbandingan hukum gitu aja. Gitu ya. Kalau dosen pengujinya bilang terkejar, ya berarti dosen pembimbingnya juga ikut meneliti nih, gitu kan? Iya. Jadi nanti bergantung, ini kita hapus aja ya. Kemudian Ya. nanti bergantung sama sidang proposal ya. Ini kurang tanda tanya nih. Kalimatnya bagaimana tapi nggak ada tanda tanya. Gitu aja ya Mas Didi ya. Ya, siap Bu. Nah, jadi nanti bergantung hasil sidang proposalnya gimana. Kalau memang dosen pengujinya satu idealisme dengan saya gitu ya, dan dia mempertahankan Mas Didi harus perbandingan juga dengan hukum Islam eh, supaya ada lebih banyak manfaat yang bisa diambil dari skripsi ini, ya sudah, berarti nanti saya yang yang ikut bantu untuk hukum Islamnya gitu ya. Ya, siap Bu. Oke, ini kerangka konseptualnya sudah sesuai dengan judul. Diperhatikan ya penulisan kata Bagasi. sambung ya di awalan di dan ke itu boleh
apa memang aturannya dipisah kalau menunjukkan tempat ya. Tapi kalau tidak menunjukkan tempat dia digabung seperti digagas. Beda kalau di dalam, di itu spasi kemudian dalam gitu ya. Diingat-ingat ini Ya, eh, mungkin kelihatannya sepele, tapi menjadi bahan penilaian di sidang proposal dan sidang skripsi. Gitu. ya, Bu. Ini jenis penelitian. Oh, udah ada ya di bawah. Nah, Iya, udah ada. jadi tadi metode penelitian ya. Tapi Iya. di atas sudah ada. Nih, metode penelitian. Jadi nggak usah diulang-ulang. Ini aja. Hmm. Oke. Nih, ini kan menunjukkan tempat nih. Di tempatnya perpustakaan dipisah. Ya, Bisa ya. ini yang saya kelihatan ini. Kalau yang saya nggak kelihatan, Mas Didi rubah sendiri. Ya, Iya, Bu. jangan sampai kesalahan-kesalahan kecil menurut penulis kesalahan kecil ya seperti ini seperti typo ini itu sampai mengurangi nilai gitu ya kecil-kecil kalau banyak kan sayang ya kan Iya, Bu. ini kelihatannya kecil kayak gini tapi tulisan saya dibalikin sama reviewer karena begini gitu ya nggak dipisah di dalam. Nah, itu dikembalikan tulisan saya tuh harus diperbaiki. Mana mau dia langsung perbaiki begini. Gitu. Dikasih catatan gitu kan. Nih, KUH Perdata nggak boleh disingkat. Singkat ya. Langsung begini. Nah, ini nanti Mas Didi betulin sendiri. Iya, gitu. Gitu. Biar nggak kelewat. Begini aja nih. Ini replace. Kelihatan nggak? Iya, Replace. kelihatan, Bu. Find what KUH Perdata. Replace with KUH Perdata. Gini nulisnya ya. Nih, replace all. Tuh, ada 9 replacement, berarti ada 9 tulisannya pakai PDT. Salah ya. Ya, nah ini Iya. oke. Udah, nggak capek. Gitu. Nih, analisis hukum Islamnya diganti. Karena ini ya, kita hapus aja. Jangan lupa lisannya. Fokusnya kan pada perjanjian lisannya. Kepastian hukumnya seperti apa. Gitu.
Ini hukum Islamnya dihapus. 1754 KUH Perdata ini tentang perjanjian lisan ya? 1754 Bu. Iya, 1754 ini bunyinya gimana sih? Tentang piutang. Mengatur tentang pinjam meminjam. Tapi nggak disebut di situ mau lisan atau tertulisnya, cuma pinjam meminjam gitu aja. Iya, umum sih kayaknya Bu. Hmm. Ini aja ya, Islamnya dihapus. Nanti diteliti lagi sama Mas Didi. Semua tulisan tentang Islam dihapus aja. Ini ya, kayak begini nih. Ini kan ada hukum Islamnya, gitu. Kecuali nanti dosen penguji mewajibkan harus ada perbandingannya ya, itu baru nanti dimasukin lagi gitu. Yang sekarang nggak usah. Ini kenapa harus huruf besar sih? Kan bukan subbab. Ini kan kalimat biasa aja. Ini juga pasal kenapa? Tapi huruf kapital kan bukan nama orang. Nah, ini Utangnya double Bu. mana? Yang sebelah, yang depannya utang piutang ya. Enak banget ini, Mas Didi. Iya Bu. Saya boro-boro diginiin sama reviewer. Dibalikin 3 kali dibalikin. Iya. Ini kalau ada hijau-hijau kayak tadi tuh pasti ada yang salah ini. Tuh, ya kan? Kelihatan nggak? Yang di, Ini di yang di bawahnya nih. bawahnya ya Bu ya. Ah, ini berarti Iya, tulisan kita nggak sesuai kaidah. Coba hilangin tuh. Hilang kan? iya. Jadi setelah koma itu hanya satu spasi, bukan dua. Dua langsung hijau-hijau dia tuh. Ya. Iya, iya Bu. Nah, nanti masih diteliti lagi keseluruhannya. Ada nggak yang kayak gini nih, hijau-hijau begini nih. Coba ini. Banyak amat hijau-hijaunya nih. Tuh. Ya benerin sendiri ya. Iya Bu. Itu yang perjanjian utang piutang ya. Kebanyakan ya Bu ya. Nih. Hijaunya. Tuh. Itu harusnya spasinya berapa Bu? Satu. Pokoknya Oh, dua. kita iniin aja. Di apa? Diturutin aja gitu. Mau dia apa nih? Karena hijau-hijau. Ah, Kadang-kadang kita nggak salah juga dia hijau-hijau ah. gitu. Kalau emang udah yakin benar, udah cuekin aja. Gimana lagi nih ada tulisan hukum Islam? Ini sebetulnya bagus banget ini kalau ada perbandingannya dalam hukum Islam, nah kan? Nih, Iya. bagus bener ini sebenarnya, cuma waktunya. Sekaligus kita menunjukkan gitu loh, kalau memang dalam hukum Islam itu mau perjanjian tertulis, mau perjanjian lisan, gitu kan? Semua sudah Iya. diatur dan kita mau menunjukkan bahwa hukum Islam itu memang sempurna gitu dibandingkan dengan hukum negara, kan niatnya begitu. Nah ini
bagus sekali gitu ya, cuman ya, ya kecuali nanti jalan persidangannya nanti kita kan nggak tahu ya nanti sidang proposalnya gimana. Perjanjian utang piutang, tinjauan pustaka mengenai tinjauan umum tentang kepastian hukum, perjanjian utang piutang, perjanjian lisan. CV-nya mana ini? Apanya, Bu? Kan dia objeknya kan CV-nya. Iya. Saya kira kalian menjelaskan secara ini kali ya. Kan pembaca nggak tahu CV Bina Multi Barokah ini apa. Bertanya-tanya pembaca, CV Bina Multi Barokah ini apa gitu. Tinggal ditambahin aja di bab 2-nya company profile lah. Mana tadi? Ini ya. Dan CV. Terus. Ya, ntar dipanjangin sendiri. Iya. Ya, perlu juga ini. Karena ada kreditur-debitur ya. Tapi gini aja, nanti ini kan perjanjian utang piutang menjelaskan nggak ini kreditur-debitur? Harusnya dijelaskan ya. Ini kan kreditur-debitur. Ya nanti kalau dosen pengujinya ini harus dijelaskan dalam poin yang terpisah ya. Debitur tuh apa, kreditur itu apa, ya udah bikin terpisah. Sementara jadi satu aja nggak apa-apa. Tinggal ditambahin. Nah, ini yang hukum Islam dipindahin dulu ke folder yang lain. Siapa tahu nanti perlu. Jadi nggak usah ngetik lagi. Berarti nanti ini saya, Bu, yang hukum Islamnya itu nggak ditaruh di sini kan ya? Dihapus aja kan? Mana? Tadi yang isi isi keterangan masalah hukum Islamnya gitu penjelasannya. Ya, Jadi ini nggak usah. aja. Jangan di, tapi dipindahin. Dipindahin word yang lain. Karena kita nggak tahu jalannya si gimana. Iya. Ya kan? Siapa tahu dipakai. Kalau dosennya bilang harus perbandingan hukum dengan hukum Islam. Nah, ini nanti dipindahin aja. Nggak usah di delete. Pokoknya sebelum selesai skripsi jangan ada yang di delete deh. Ya, siapa tahu kita perlu. Nah, ini dipindahin. Oke, pindahin ke folder lain. Ya. Jadi dari perjanjian utang piutang langsung perjanjian lisan. Perjanjian utang piutangnya cukup yang pakai hukum positif saja. Kalau ini masuknya ke bab 3. Keunggulan dan kelemahannya, Bu. Bab 2 itu penjelasan detail peneliti terhadap kerangka konseptual.
Nah, ini masuk bab 3. Saya kasih warna biru ya. Ya. Nah, bab 2 adalah penjabaran dari kerangka konseptual. Ada nggak ini jurnalnya ya? Nggak ada ya? Dulu ya. Nah, ini dipisah nih. Yang undang-undang. Undang-undang. Di buku pedoman kan gitu. Yang pertama adalah buku. Ini ya. Kok jadi begini sih? Ya, ntar diatur sendiri biar jajar gimana caranya itu ya. Iya, Bu. Nih, harusnya ke sini nih di pinggir sini. Buku Parkir. peraturan perundang-undangan. Sumber lainnya. Nah, sumber lainnya itu macam-macam. Ada berita internet, berita Instagram, Facebook, pokoknya yang sumber selain buku dan undang-undang. Gitu. Jurnal. Nah, sumber lainnya itu terdiri atas jurnal, eh, medsos resmi. Kan sekarang semua instansi kan punya medsos. Mau Kementerian Luar Negeri, mau kedutaan besar, semuanya punya medsos. Terus artikel online, koran, macam-macam, surat kabar bercetak maupun online, majalah, ya, pokoknya dan lain-lain. Nah, ini urutannya begini. Tapi nanti lagi di buku pedoman perubahan enggak ya urutan ini. Kalau ada perubahan ikutin aja buku pedomannya. Itu buku pedoman yang 2021 bukan? Coba dilihat. Iya, Kalau Bu. 2021 ada buku 21. gini. Oh ya. Kan di belakangnya ada ini berapa apa namanya kolom-kolomnya. Iya, Itu harus benar. diisi itu, saya harus tanda tangan ya. Iya. Mm-mm. Itu kapannya, Bu ya? Nah, itu Tanda nanti tangannya. sekalian ini aja, sekalian saya tanda tangan ACC sidang proposal. Ini berarti saya print ya setelah ini ya? Kali atau Ya, gimana? Apa Ibu nah, cek dulu? nggak ini apa ya tetap diperbaiki lagi nih. Ah, Ini kan cuman penambahannya kan cuman company profilnya CMB. Kan nggak lama lah, habis ini dikerjakan 1 jam lah ya. selesai kan. Ah, Terus sama mindah-mindahin yang hukum Islam itu iya. taruh di folder lain gitu. Sama kan pustakanya sesuai dengan buku pedoman. Kan tinggal dipindah-pindahin aja, usah nulis. Nah, ini namanya kan dibalik ya, Dedi Hidayat ya, jadi Hidayat Dedi. Tapi yang lain kok nggak dibalik ya? Mokhtar Kusuma Atmaja kan harusnya Kusuma Atmaja, koma Mokhtar. Kan ada di buku pedoman, nama keluarga dulu baru nama depan.
Berapa ya? Nama dulu itu ya. Mm-mm. Nama belakang dulu, baru nama depan. Judul bukunya harus dimiring, ditarik. Diikutin aja itu, bagaimana cara menulis daftar bacaan. Iya, Bu. Bisa lah itu malam ini selesai, ya. Insya Allah, Bu. Mm. Ada yang mau ditanya enggak? Paling ntar saya minta rekodnya lagi kali ya, Bu ya. Ini malam ini saya kerjain. Insya Allah Hmm. besok besok pagi saya print. Hmm. Terus saya Ibu ada waktunya jam berapa, Bu, besok, Bu? Besok Saya sih itu kan kemarin hari Minggu udah perpanjang itu, Bu, apa? Bimbingan. yang bimbingan, oke. Ya, Berarti harus ke kampus kan itu? saya sudah kemarin. Oh udah. Ya, yang Eh, 8,5 itu kan ya, yang kayak eh, gini. ya, kalau kalau saya sih sepanjang nggak bentrok sama data sering sih, oke oke aja gitu. Ini kan Ya, Mas Didi coba lihat jadwal data seringnya itu. Kalau nggak salah ini sampai tanggal berapa ya lupa. Pokoknya tiap hari nih selama 9 hari itu 31 dosen-dosen. ya. Itu kita semua ikut data sering. Dosen-dosen yang ini aja sih, yang penelitian dan pengabdian gitu. Mm-mm. Eh, Kalau selain itu sih nggak apa-apa, sore bisa, gitu kan? Sorry ya. Sore bisa, malam bisa, gitu. Ini tadi pembukaan dari jam 9 sampai jam 12. Besok nggak tahu jam berapa. Tadi nanya di grup juga, panitianya diem aja, gitu kan. Nah, biasanya mendadak tuh besok. Nggak tahu Tadi tuh juga sampai. saya ngeliat si Ade, ibu pengujinya tadi ya, Ya, ada sudrajat. itu kan fakultas juga ngikutin jadwalnya pusat kan. Gitu. Begitu pembukaan cuma sampai jam 12 ya udah jam 1 bisa ujian proposal. Nah, ini besok nggak tahu nih sampai jam berapa gitu. 2, 3, 4, 5, 4 jam ya. Penguji Mm-mm. 4 jam. Kalau mau malam ya nggak apa-apa gitu. Malam. Mau sekalian malam jam 9 gitu nggak apa-apa. Toh ini juga salahnya nggak banyak kalau menurut saya sih ya cuma mindah-mindahin gitu ya. Mindah-mindahin nama, data pustaka, terus yang butuh penulisan full kan company profile-nya CV itu juga kan cuma company profile kan cepet gitu kan. Mm-mm. Nggak yang harus buka jurnal, harus buka buku gitu. Cepet sih ini. Asal langsung dikerjain ya dan fokus gitu. Ini kan cuma kelihatannya aja, perbaikannya kok banyak amat. Kalau dijalanin sih enggak lah, nggak banyak banget ini. Berarti yang itu Bu nama-namanya doang kan ya, yang di bawahnya itu tadi ya. Daftar pustaka ini kan di awal ini udah bener, ya kan Hmm. nama dibalik. Mana tadi? Ini nggak dibalik nih, Agus Noko, Ahmad Ihsan nggak dibalik. Ini ada yang dibalik namanya, ada yang enggak. Nih kayak Dedi Hidayat udah dibalik. Yang benar kan ini, gitu. Walaupun ini belum benar juga nih. Ini kan harusnya miring nih. Nah ini apa nih buku nggak ada penerbitnya? Nih ya kan cuma nama penulis sama judulnya doang. Nggak jelas ini buku kah, Yang jurnal Hidayat kah? Dedi ya Bu. Ini loh, Iya, yang Hidayat Dedi. nggak jelas Dia sumber. analis. Ya kan pasti pasti ada sumbernya.
Kalau internet ada linknya gitu. Oh, Ya linknya harus disertakan di sini supaya pembaca bisa menelusuri penelusuran pembaca. Kadang kan pembaca nggak cukup dengan keterangan yang kita tulis di deskripsi kita, dia pengen mendalami lebih dalam. Wah, bacanya di mana gitu. Dan dia tinggal klik linknya kan gitu. Kalaupun dari buku kan dia tinggal nyari di PDF drive yang saya share itu kan. iya, iya. Ini nggak jelas nih, ini apa? Ini juga nih. Ini tahunnya ada, cuma nggak jelas ini apa jurnal. Kalau jurnal Iya. mana volumenya, tahunnya mana, nama jurnalnya apa, gitu. Nggak tahu, nggak bisa ditelusuri sumbernya. Nah ini diperjelas dulu nih sumber-sumbernya nih. Nih kayak gini kan jelas nih. Nama penulis ada, judul bukunya ada, penerbitnya ada, tahun terbit ada. Walaupun penulisannya masih nggak bener, nggak sesuai buku pedoman. Ini benerin sendiri nanti nih. Dari fakultas itu sih tadi ngeliatnya dari ini Bu, Fakultas Universitas Islam Negeri yang hukum Islam itu. Iya itu apa? Buku atau apa? Buku aja harus jelas buku cetak atau e-book. Kalau e-book kan ada linknya. Oh iya, jurnal itu Bu. Ya jurnal kan ada linknya. Jurnal cetak ada jurnal cetak, ada Oh berarti ini, e-jurnal yang iya, mana gitu. Ini saya kena tegur juga kalau nulis kayak gini nih. iya. Dibalikin sama reviewer mana? Tidak bisa di untraceable dia bilang. Nggak bisa di trace gitu. Jangan dikira tuh reviewer satu-satu dia trace itu. Apalagi ada link, waduh, satu-satu diklik sama dia. Untraceable, untraceable, untraceable. Waduh, susah. Gitu. Padahal kita nyontek nah, tulisan itu dari jurnal, kita main cantumin aja di daftar pustaka, nggak kita trace lagi. Ketahuan sama mereka. Iya. Ya, itu makanya Saya ini apa yang saya sampaikan di sini ini udah saya alamin semua gitu loh, makanya jangan diulang lagi. Kalau saya sih nggak sampai seteliti reviewer ya, walaupun dicantumin linknya nggak saya periksa gitu, gitu kan. Capek amat periksa satu-satu, gitu, kan. Ya kan beda tanggung jawabnya. Kalau jurnal kan sampai internasional, dibaca peneliti semua negara, ya malu juga dia kan. Karena ada reviewer siapa ditulis di situ. Susah juga kalau peneliti luar negara terus ngeklik link sumber kita bisa ngetrace, wah itu udah berarti nggak kredibel nih peneliti kayak gitu. Ya nggak salah juga. Ya ini diperjelas ya. ya Bu. Kayak gini kan ada linknya nih, tapi kok nggak bisa diklik nih. Harusnya ada biru-birunya. Ini loh, ini kan ada nih, ada dikunjungi. Kalau di daftar bacaan nggak usah ditulis ini dikunjunginya. Ini kalau di tulisan di footnote iya dikunjungi pada tanggal segini segini. Tapi kalau daftar pustaka nggak usah, cukup ininya aja sama link. Linknya harus bisa diklik. Jadi kalau ada biru-biru jangan dirubah ke hitam, nggak bisa diklik jadinya. Gitu. Ini loh saya tandain ya. Iya. Nih. Biarin aja dia biru-biru. Emang niatnya biar bisa diklik kok sama pembaca. Ada lagi yang mau ditanya? Ya, itu aja sih.
Itu aja, Bu. Udah ya, udah jelas ya. Jadi saya udah ini saya fotoin. Nanti saya minta tolong Bu yang rekotan ini ya atau yang revisi ini apa gimana Bu dikirim ke grup lagi ke saya? Kirim aja seperti biasa ke WA Iya. bisa, ke email bisa. Ya. Jadi maksudnya ini kan saya langsung revisi ya. Hmm. Ya besok Eh, bimbingan lagi. iya insya Allah besok apa saya langsung atau saya kirimin dulu Langsung tuh maksudnya gimana? yang sekalian tanda tangan. Oh, ya boleh-boleh aja kalau langsung, cuman tetap saya Revisi periksa lagi ya. dulu, ya. Iya, ya udah saya Jangan di kirim print ke dulu, kalau WA di dulu. print dulu nodong namanya. Ya udah Enggak Bu. ada begitu, langsung di print. Ya. Begitu saya, loh ini kok belum diubah. Ini Bu, iya lupa Bu, macam-macam alasannya. Udah terlanjur di print Bu, nah kan jangan begitu, nggak usah di print dulu. Berarti saya kirimin dulu ya hasil revisinya kayak tadi kayak kemarin itu Yang ya. yang di print cukup lembar persetujuannya aja, gitu. Oh iya iya. Ya. Jadi begitu Iya. nanti koreksi, saya koreksi, udah Hmm. oke, gitu. Jangan dirubah-rubah lagi, tinggal ngeprint doang, langsung saya tanda tangan itu Siap lembar siap. persetujuan, gitu. Saya tanda tangan lembar persetujuannya, Mas Didi tinggal ngeprint isinya, Iya kan lebih praktis begitu kan. iya iya. Tetap saya periksa dulu, langsung aja periksa di tempat sedikit. Ini sekali lagi insya Allah udah beres ya, paling nanti saya perbaiki dikit-dikit lah kalau ada yang kurang. Iya iya Bu. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Itu aja sih. Kan Udah, ini Bu, setelah misalnya setelah saya ajuin lagi kan ya, misalnya Ibu ACC, hmm. terus tapi masih keburu nggak sih Bu? Keburu lah. Betul ya? Keburu. Kan masih sekitar satu kali lagi sidang proposal. Saya nggak tahu deh, belum nanya. Mungkin 1 sampai 2 kali lagi ya. Nggak tahu juga saya berapa orang yang belum sidang proposal. Sidang proposal berikutnya Mas Didi ikutlah sama Pak Hani. Sama Pak apa? Pak Hani, Pak Hani kan belum sidang proposal. Pak ya. Jadi jarang ini kayaknya di grup ya Bu ya? Apa ini sih? Apa saya yang kurang Nah, ini? ya kadang-kadang dia itu lagi proses perbaikan gitu. Nah, Cuma lama banget, udah seminggu. Ini Mas Didi lagi di Tangerang nggak? saya di perumahan ini Bu, Lapon. Di mana itu? Di pas keluar Kedaton itu Suparna Sutra. Iya, maksudnya di Tangerang kan? Iya, Heeh. kabupaten ya maksudnya ya, Kabupaten Ya, Tangerang. nggak tahu saya tuh. Ya, yang Iya, penting kan masih di Tangerang, gitu kan? Dari kabupaten ke kota kan paling berapa, berapa lah, gitu. iya. Perbaiki aja, terus besok sekitar besok tuh, nah makanya besok tuh saya nggak tahu data seringnya sampai jam berapa gitu. Karena tadi tuh pembukaan sama materi sampai jam 12 selesai. Nah, besok tuh udah masuk materi lagi dan ada tugas juga gitu. Nah, itu nggak tahu tuh sampai jam berapa. Jaga-jaga aja. Emang acara data sering ini nggak bisa ditinggal ya, kameranya harus on terus. Kelihatan gitu loh kita memperhatikan atau enggak. Terus mentornya juga sekali-sekali manggil nama kita, nanya gitu kan. Jadi emang nggak bisa disambi gitu.
Berarti Kalau kameranya off sih saya bisa sambil bimbingan gitu kan. Ini nggak bisa di on terus. Jaga-jaga malam kali ya, habis maghrib deh. ya nggak apa-apa Bu. Ya sambil Tapi di itunya mah mungkin datanya mah dari insya Allah siang saya kirim gitu ya. ya boleh. Nanti saya sambil Oh, ini eh, kan saya punya 2 monitor nih, monitornya ada 2. Ntar yang monitor satu data sharing, saya tetap ikut workshop, yang satu lagi saya periksa gitu aja. Cuma memang meriksanya itu harus dengan orangnya, harus dengan penelitinya. Malam aja deh, ya habis maghrib ke oh sini. ya. Ah, Jadi saya perbaikan tuh ada orangnya gitu loh. On the spot langsung di situ. Kayak gini nih sekarang nih. Ini kan langsung. ya. Sebelumnya saya nggak baca dulu itu. Karena baca juga kalau harus ada orangnya kan. Saya perbaiki apa gitu. Jadi besok malam aja langsung datang. Nggak usah dikirim dulu deh hasil revisinya. Langsung aja datang. Gitu ya. Oh, siap Bu. Sambil dibawa lembar persetujuan yang udah di print gitu. Susah nanti nyari printer di sini, saya nggak ada printer juga, rusak. Susah nanti nyari rental jam apa habis pagi gitu. Jadi udah di print ya. Siap Bu, siap. Habis maghrib. Oke, sudah nggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri ya Oke Bu, ya. bimbingan proposal skripsi dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti rekamannya saya share supaya bisa disimak lagi. Nasrul minallah wa fasun qorib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.